Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Yoga Pratama, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Stres Narkoba Polres Purbalingga kembali mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kapolres Jember meresmikan jembatan merah putih Presisi Bayangkara. Itwasda Polda Kalimantan Barat melaksanakan audit kinerja tahap 1 tahun 2026. Aspek perencanaan dan perorganisasian di Polres Melawi. Informasi pertama, pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Purbalingga kembali mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Seorang pengedar sabu asal Purwokerto diringkus. Berikut barang buktinya. Satres Narkoba Polres Purbalingga kembali mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Seorang pengedar sabu asal Purwokerto diringkus berikut barang bukti sebanyak 130 gram dalam beberapa paket. Wakapolres Purbalingga Kompol Agus Amjad Purnomo saat konferensi pers mengatakan, waktu ungkap kasus pada 21 April 2026 ini terjadi di Jalan Raya Desa Jompo, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Tersangka yang diamankan berinisial LFP 31 tahun, laki-laki yang beralamat sesuai KTP di Desa Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Modus yang dilakukan yaitu tersangka mengedarkan narkotika jenis sabu yang diperoleh dari seseorang dengan cara menanam atau menaruh barang di suatu lokasi, kemudian mengirim foto dan maps titik lokasi barang diletakkan. Barang bukti yang diamankan yaitu 8 paket yang berisi plastik klip berisi serbuk putih, diduga narkotika jenis sabu dengan berat 123,25 gram, 19 paket dengan berat 6,94 gram, 1 paket berisi 0,49 gram, dan 1 paket lainnya berisi 0,24 gram. Sejumlah barang bukti lainnya juga turut disita seperti 1 buah korek api gas, handphone, 1 buah kresek hitam, 2 buah bungkus bekas sabun, 1 buah korek api gas warna hijau, 1 set alat hisap sabu, 1 buah tas lempar, dan juga 1 sepeda motor. Atas perbuatannya pelaku dapat diancam hukuman dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit kategori 5 sebesar 500 juta rupiah dan paling banyak kategori 6 sebesar 2 miliar rupiah. Dari Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau melalui Subdit 3 Jatanras menangani dugaan perusakan ratusan pohon jati emas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Batam. Peristiwa ini sempat viral di media sosial karena menyebabkan banyak pohon tumbang di kawasan Jalan Protokol Kota Batam. Penanganan perkara berawal dari laporan masyarakat terkait kerusakan pohon jati emas, mulai dari kawasan Tugu Kapal Legenda Malaka hingga gardu PLN di sekitar seberang perumahan Cendana, Kecamatan Batam Kota. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan bekas tebasan senjata tajam pada batang pohon yang mengindikasikan adanya unsur kesengajaan. Berdasarkan keterangan saksi dan penelusuran di lapangan, penyidik mengarah kepada seorang pria berinisial TN sebagai terduga pelaku.
Terduga pelaku berhasil diamankan pada Selasa 5 Mei 2026 di kawasan hutan Duriangkang, Kota Batam. Dari tangan terduga pelaku, petugas mengamankan satu bilah parang bergagang hitam dengan sarung tangan warna putih serta sejumlah batang pohon jati emas yang telah terpotong. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, aksi perusakan dilakukan secara spontan saat terduga pelaku mencari barang rongsokan di sekitar lokasi. Terduga pelaku diketahui mengalami tekanan akibat persoalan ekonomi dan kehidupan pribadi, sehingga melampiaskan emosi dengan merusak pohon di sepanjang jalan tersebut. Akibat peristiwa ini diperkirakan sekitar 300 batang pohon jati emas mengalami kerusakan. Polda Kepulauan Riau kini berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Batam untuk penanganan dan pendampingan lebih lanjut terhadap terduga pelaku. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Timur, pemirsa, Polres Ngawi berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu. Berdasarkan laporan masyarakat melalui call center 110, dua tersangka berinisial ND 30 tahun dan OST 31 tahun diamankan di wilayah Pangkur. Polres Ngawi, Polda Jawa Timur berhasil amankan narkotika jenis sabu seberat 223,842 gram. Pengungkapan tersebut berdasarkan laporan masyarakat dengan menghubungi call center 110. Dalam kasus ini, polisi berhasil mengamankan dua tersangka berinisial ND 30 tahun dan OST 31 tahun. Keduanya diamankan di wilayah Pangkur. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sabu seberat 223,842 gram, serta barang bukti lain berupa timbangan, handphone, dan sepeda motor. Kedua tersangka saat ini diamankan di Mapolres Ngawi untuk proses penyidikan lebih lanjut. Polisi menegaskan akan terus memberantas peredaran narkotika dan mengimbau masyarakat aktif melaporkan aktivitas mencurigakan. Dari Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Demikian laporan dari Humas Polres Ngawi menyampaikan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi membuka Rakernis Reskrim Polri tahun 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan fungsi reserse dalam meningkatkan profesionalisme penegakan hukum serta pelayanan Polri kepada masyarakat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi oleh Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono membuka secara resmi rapat kerja teknis atau Rakernis Reserse Kriminal Polri tahun 2026 di Bareskrim Polri Jakarta pada Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolri, pejabat utama Mabes Polri, serta para direktur pengemban fungsi reskrim di tingkat kewilayahan. Pembukaan kegiatan juga melibatkan pimpinan kementerian lembaga seperti Menkom Digi, Kepala BSSN, Kepala BNN, serta perwakilan PPATK dan Kejaksaan sebagai bagian dari penguatan sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum di lapangan. Dalam arahannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menekankan penguatan fungsi reserse sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum yang profesional dan responsif. Jajaran reskrim juga didorong memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya serta mengoptimalkan penerapan KUHAP baru demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rakernis kali ini adalah bagian dari upaya dari Bareskrim dan jajaran untuk terus meningkatkan profesionalisme dengan penguatan kualitas dan kemampuan SDM. Di satu sisi tentunya kita juga harus meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas antar para penegak hukum untuk bisa melaksanakan penegakan hukum secara optimal sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, khususnya menghadapi program-program rencana kerja pemerintah. Di sisi lain juga kita menghadapi situasi global yang tentunya juga berdampak terhadap situasi di dalam negeri dan tentunya ini juga memunculkan celah-celah hukum baru yang tentunya harus kita antisipasi bersama. Dalam rangkaian kegiatan, Kapolri memberikan penghargaan kepada para narasumber atas kontribusi dalam penguatan fungsi reserse, serta penghargaan juga diberikan kepada anggota reskrim berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Melalui Rakernis Reskrim Polri 2026, Polri menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Penguatan fungsi reserse juga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan serta kepercayaan masyarakat terhadap Polri presisi. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat berhasil diungkap jajaran Polsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat. Satu pelaku berinisial AK alias M usia 23 tahun berhasil diamankan petugas, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Kasus ini bermula saat korban kehilangan sepeda motor Honda Scoopy miliknya yang terparkir di halaman rumah di Jalan Manyar, Tegal Alur. Pelaku memanfaatkan kondisi pagar rumah yang terbuka dan suasana sekitar yang sepi untuk melancarkan aksinya. Kapolsek Kalideres Kompol Riholt Sihotang menjelaskan, pelaku masuk ke halaman rumah lalu merusak kontak kendaraan menggunakan gunting. Setelah memastikan stang motor tidak terkunci, pelaku mendorong motor sebelum akhirnya membawa kabur kendaraan tersebut. Berbekal rekaman CCTV dan hasil penyelidikan, tim Buser Polsek Kalideres berhasil mengidentifikasi pelaku dan menangkapnya saat patroli di wilayah Tegal Alur. Polisi juga berhasil mengamankan sepeda motor milik korban di wilayah Cengkareng Timur. Kini pelaku dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.